itu sampai ratusan ribu. Loh Ustadz Musa, kok bisa yang baca sampai ratusan ribu? Oleh Ustadz Musa supaya dakwahnya itu mengglobal, mendunia. Sing maca iku gak wong Indonesia tok, tapi seluruh dunia. Makanya butuh ilmunya Pak, mulai dari tagar. Tahu tagar ya? Tagar. Hashtag, ya hashtag. Nah, mulai dari isu, nanti ada di situ semua Pak. Nah, dan Bapak Ibu kita sampaikan grup WA timnya Muhammadiyah 7 itu sampai 11.000 grup WA. Ayo akeh-akehan grup WA ini siapa sing paling akeh nang kene, aku pingin ro. Ketua Takmir juga pingin tahu pasti ya. Sing grup WA ini ono 10 angkat tangan. 10 orang enek 30, ada yang lebih dari 30? Ada, berapa Pak? 46, Ustadz 46. 75. Ketua Takmirnya 75. Ada yang lebih dari 75? Loh ini serius. Kenapa kok saya tanya? Ini serius, arahnya kemana? Kalau mau komitmen GSI itu diglobalkan di seluruh dunia, sekarang kita bicara, hari ini kita bicara. Bapak gini-gini 100 grup WA 75, 4, 6, 30. Sudah berapa? 75, 46, 100, 11 ya. Ditambah 30, 140-an. Ya. Oke. Nah ini Pak dalilnya, kita turunkan ayatnya dulu ya sebelum kita ngaji ayatnya seperti ini. Dan ini perintah, hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang yang bertakwa. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Yad'una ilal khair, da'a yad'u da'watan, yad'u menyeru kepada kebajikan, wa'mur bil ma'ruf menyuruh kepada yang ma'ruf, yang baik-baik. Jadi menyeru, menyuruh, beda apa sama Pak? Beda. Ustadz itu bukan tugas saya loh, itu tugasnya Ustadz Imam. Oh sebentar, nanti kalau tugas saya yang kena hukumnya. Ini enggak Pak, tugas kita ternyata. Al-Qasas 87. Dan serulah manusia agar beriman kepada Tuhanmu dan janganlah engkau termasuk orang-orang musyrik. Loh, tugas lagi Pak. At-Taubah 71. Dan orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Loh, perintah lagi. Ali Imran 110. Kamu umat Islam adalah umat kuntum khairah ummat, yang dilahirkan untuk manusia karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Perintah lagi. An-Nahl 125. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah wal mau'izatul hasanah, pengajaran yang baik, dan berdebatlah mereka dengan cara yang ma'ruf, yang baik. Perintah lagi Al-Ahzab 46. Dan kami mengutusmu sebagai penyeru kepada tauhidullah, mengesahkan Allah dan ketaatan terhadapnya dengan perintahnya, dan kami mengutus engkau sebagai cahaya terang yang digunakan sebagai penerang oleh orang-orang yang menginginkan hidayah. Dari 6 ini perintah apa himbauan? Perintah Pak. Tapi kan saya bukan ustadz Pak Ustadz. Iya, terus saya kan ndak hafal ayat-ayat, hadis-hadis. Iya, terus sama Ustadz Hidayat Fatorani, meskipun beliau awalnya memang bukan ustadz, kita paksa jadi ustadz. Ustadz, apa yang harus saya sampaikan? Sampaikan apa yang menjadi potensi panjenengan. Balighu anni walau ayah. Sampaikan meskipun satu
ayat. Dan memang berdakwah itu butuh ilmu, Pak. Nggak sekedar pinter ngomong tok, tapi juga butuh ilmu. Sing duwe ilmu belum tentu iso ngomong. Ana wong dodol bakso ambek dodol soto, baksone enak kadang sotone sing gak enak. Betul nggak? Ana sing sotone enak kadang baksone sing gak enak. Nek mung enak loro karone iku baru istimewa. Dan gak ada orang berdakwah wes wapi perfect, gak ada, karena yang sempurna hanya milik Allah. Manusia gak ada yang sempurna. Nah, ini perintah. Hukumnya apa? Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ayat ini dijadikan Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk mendirikan Muhammadiyah. Nah, kata minkum, nah itu dianggap mengandung pengertian tab'id. Jadi bagian ono wong sing bagian ngene iki. Makanya hukumnya fardu kifayah. Dakwahnya menjadi fardu kifayah. Mung ono sing nglakoni, liyane kewajibane gugur padha karo salat jenazah iku fardu kifayah. Ada ulama yang lain justru menganggap sebagai zaidah. Zaidah iku zada, tambahan. Sehingga hukumnya menjadi fardu ain. Loh Ustadz, kok fardu ain? Iya, nanti kalau dakwah itu tugasnya fardu kifayah, mongko sing rumongso liyane dudu Ustadz gak oleh kewajiban dakwah. Makanya Muhammadiyah Surabaya, Tabligh Surabaya bercita-cita dalam 5 tahun ini akan mencetak, melahirkan 1000 dai Muhammadiyah. Luar biasa. Ya, luar biasa. Lu Ustadz, gimana caranya? Beda eranya Pak Bu. Kita ini kaum kolonial. Nah, kaum kolonial yang ditugaskan berdakwah kepada kaum milenial dan kaum digital. Kebanteran nggak saya nyampaikan? Kebanteran? Kenapa? Kurang banter. Lho saestu lho nggih. Mosok nang Ponorogo ana ratusan siswi hamil. Pemane. Pernah saya baca survei BKKBN itu 60 sekian persen remaja di Surabaya, Bandung, Jakarta, Jogja, Medan hamil di luar nikah. Iya, pengguna internet dulu 6 tahun baru pakai HP, sekarang berapa tahun? 1 tahun wis seneng nyekel HP gadget. Nek kaum kolonial Pak, saya bukan kaum kolonial Ustaz, lu gak apa-apa. Nek jenengan megang HP kayak kalkulator, berarti iku jek kolonial gini loh. Itu jek kolonial. Nek arek saiki enggak nyekel HP, seret gitu cepet. Males olahraga, senengane nonggon sing adem, nyangkruk, ngopi, ngeteh, apa ngombe es, apa iku? Sing bener-bener iki lho Pak. Oh, tuh cendol Pak, bener-bener. Dah? Iya iku boba iku. Oh, ambek ngene diputer HP-ne kretek ngono, wis 3 jam kuat. Makanya Pak, Bu, mohon maaf. Ini saya lihat bapak-bapak meskipun sudah tua tidak pakai kacamata. Besok Pak, 15, 20 tahun yang akan datang akeh anake awak dhewe sing gawe kacamata. Rusak saka iki. Sapa sing tanggung jawab? Ustadz Imam sebagai ketua majelis Tabligh PDM Surabaya. Cek enak men. Diomongi bolak-balik. Wis gak oleh. Ayo anake dikontrol HP-ne angel. Pokoknya anaknya wis nangis bingung, tantrum, golong-golong, ibunya malu bingung. Makanya di sini dibutuhkan ketegasan, ya. Wis fokus. Kok melarat nang dindi. Nah, secara lahiriah kedua makna ini saling bertentangan. Namun pada hakikatnya keduanya justru saling melengkapi. Di mana-mana Al-Bayan tidak menolak adanya spesialisasi sebagian para kaum muslimin untuk berdakwah. Dakwanya Ustadz Hidayat lebih kepada spesifikasi atau spesialisasi memakmurkan masjid. Kalau saya bercerita tentang memakmurkan masjid beda dengan beliau. Karena apa? Beliau spesialis
Masjid sing biasa, gerakan jamaah, gerakan donatur, bangun, syiar fisik dapat, syiar psikis dapat, syiar agama dapat. Masya Allah. Apalagi beliau ingin menghapus, saya akan menghapus kesan yang eksklusif itu luar biasa. Mengundang anak yatim, mengundang tukang becak. Jumat ini kita khusus mengundang ribuan tukang becak ke masjid kita. Lu kan luar biasa. Kalau perlu tukang-tukang becak kuwi didata, bendino apa mrene njukuk sembako, ya ora apa-apa, sakno tukang becak kuwi. Iki sing tukang becak, durung sing njukuk rongsokan. Ayo gerakkan. Ojo ngaji tok kaya ngene, engko kena ayate. Apa ayate? Wal asri innal insana lafi khus. Demi masa, demi waktu, sesungguhnya manusia itu rugi, semuanya rugi. Berarti saya sudah sholat rugi Ustaz. Kena bisa jadi. Sudah ibadah rugi, bisa jadi. Sudah ngaji rugi, bisa jadi. Soalnya gak memenuhi papat iku mau apa siji ilal ladina amanu. Sudah beriman, alhamdulillah sudah. Wa amilu sholihat, sudah beramal soleh, alhamdulillah sudah. Wa tawassaw bil haq, saling menasihati dalam kebenaran. Wa tawassaw bis sabr, saling menasihati dalam kesabaran. Sudah berdakwah belum? Dereng Pak Ustaz. Mosok ngaji tok. Nek ceramah wong GSI padha karo nguyai segara, wongi pinter-pinter. Makanya sing ceramah nang kene padha ngepir, maju enggak ya? Wong wis pinter-pinter ya. Maju enggak ya? Maju. Ya iku mau. Nek Kiai Jamadalan, ayo kita ngaji Al-Maun. Loh Yai, Al-Maun sampun. Sudah tahu artinya? Sudah Yai. Sudah tahu maknanya? Sudah Yai, sampun Yai. Sudah dipraktekkan? Belum Yai. Ayo ngaji lagi. Nah, Bapak sekalian, ayo, punya potensi besar Masjid GSI. Nah, ini ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'ruf wasbir wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak. Wahai anakku, laksanakan sholat, suruhlah manusia mengerjakan yang ma'ruf. Pak, sudah sholat kan? 5 waktu kan? Kena ayat ini, laksanakanlah sholat. Sudah? Kayak kurban tuh. Fasholli li rabbika wanhar, itu runut Pak. Wawunya wawu atof, gabung Pak. Fasholli li rabbika wanhar, nggak bisa dipisahkan Pak. Maka sholatlah untuk Tuhanmu dan berkurbanlah. Sama ini, ya bunaya aqimis sholat wa'mur, tuh kan, bil ma'ruf. Nah ini tugas kita Pak. Luqman menasihati kepada anaknya, Imam Safari mengingatkan kepada para jamaah. Saya bukan ustadz kok, saya lo nggak punya apa-apa ilmu, nggak punya apa-apa, nggak punya. Yakin tak nggak punya? Ingat lo ya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sempurna, nggak mungkin nggak punya sesuatu. Dakwahnya Pak Heru, ya Pak Heru ya. Pak Heru kalau disuruh seperti saya ceramah, nggak secakap ini. Tapi Pak Heru dakwahnya jadi ada orang tertentu ada anak tertentu Pak sing gelem kerja gak gelem ngedepi menungso. Ono sing wong gelem kerja gak iso berhadapan dengan benda mati. Ada ya Pak? Halo, kamu ingin kerja apa? Saya sebagai teknisi. Kok gak sebagai ini aja? Mau Ustadz? Lu apa mau? Saya gak mau ribet apa? Nek ngedepi menungso aku ruwet. Ada yang seperti itu. Jadi kerjanya ambek laptop, desain apa, teknisi. Iya, makasih Mas. Ono sing kerjane ini ki. Ya ono sing bagian menviralkan, ono sing bagian buat desain programmer. Jadi sembarang manungsa ono bagiane dhewe-dhewe. Nah, itu kuntum khaira ummah. Ya. Ukhrijat linnas dan lain sebagainya. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Loh.
menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Nah, ini semua rangkaian. Nah, ini juga sama, Pak. Sesungguhnya kami mengutusmu untuk menjadi saksi, pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan, dan untuk menjadi penyeru kepada agama Allah. Dari semua ini, Pak, dakwah itu kewajiban orang tertentu apa semua? Ayo. Orang tertentu apa semua? Ono wong tua wis gak duwe daya apa-apa, apa nggak ada kewajiban berdakwah? Ada. Loh, Pak Ustadz kan sudah tua, apa gak duwe anak wong nggih ada. Ya nasihati anak kan dakwah. Masa anak atau dinasihati? Ojo lali yo le, salate dijogo, sampean kan sibuk kerja. Lha iku dakwah, Pak. Ojo meneng tok. Yang penting saya sholat, Pak Ustadz. Anaknya gimana? Enggak juga kula angel. Lho, tahu jawab sapa terus? Masa alim dipek dhewe. Kan jelas illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Ya. Wa tawassaw bil haq. Nah, Pak ada 6. Ustaz Musa saya nggak pakai 7 ya, Ustaz. Saya nemukan 6 kok aku 7 golek isi tahan. Iya. Ada da'i, ada madad ad-dakwah, ada mad'u, ada wasilah ad-dakwah, ada thariqahnya, ada athar ad-dakwah. Apa itu? Ada pelaku dakwah, ada konten dakwahnya, ada sasarannya, ada medianya, ada metodenya, ada efek dakwah. Sampai efek, Ustaz. Iya. Nah, wis tak percepat yo. Iki dilanjut ta mandek. Lanjut. Dai atau pelaku. Lah ini kebetulan 7, Pak, ini, Pak. Harus terus mengupgrade diri. Nek anak mau balik ceramane wingi takwa, saiki takwa, meneh takwa, meneh sabar, meneh iman, dan di materinya gak upgrade belas. Bahaya kalau mau balik seperti ini. Ceramane lak pancet ae, mesti kok arane mrene. Masjid kono kok arane mrene, masjid kono arane rene. Pancet ae. Gak boleh seperti ini. Kualitas diri dalam keilmuan pengetahuan agama Islam yang bagus ditingkatkan, Pak. Makanya, Pak, ilmu itu, menuntut ilmu tidak berhenti. Kalau ada mantan kepala sekolah, ada mantan ketua RW, ada mantan wali kota, mantan lurah, mantan camat, sampai mantan presiden, tapi gak ono mantan guru. Betul ya? Siapa Ustaz? Itu mantan guruku. Masa ngono? Siapa itu Ustaz? Itu mantan muridku. Masa ngono? Gak ada. Makanya menuntut ilmu itu tidak bisa berhenti meskipun diwisuda. Siapa tadi? Itu mantan guruku. Guru dibuat mantan. Ya kok pacar? Mantan pacar ada. Mantan suami ada. Mantan istri ada. Tapi kalau mantan guru itu tidak ada. Jenengan wani ngomong mantan guru jenengan, kiai jenengan, siapa? Itu mantan kiaiku. Masa ngono? Ayo wanita, lah gak suul adab, kualat sampean. Mantan ketua majelis tabligh ada. Masa gak digantikan ya Pak Hidayat ya? Mantan ketua takmir ada. Mantan jamaah. kalau kafir ya ada. Ya itu ya. Nah, mantan haji nggak ada. Siapa itu? Itu mantan haji nggak ada, Pak. Karena haji melekat. Makanya setelah haji kehidupannya lebih baik. Setelah umroh kehidupannya lebih baik. Bapak yang belum haji, yang belum umroh, ojo suwi-suwi ndang budal. Ya, ojo kamu nggak mampu. Kalau kamu nggak mampu, materi khutbahnya kok ganti kok ya. Kredibilitas yang baik, keahlian, keterpercayaan, daya tarik dan kekuatan. Makanya mubalek iku kudu dijogo marwahe. Gak ono ceritane mubalek iku cangkruk nang warung. Apa meneh kataan cekak. Apa meneh budak jamaane, Bu, ten pundi? Aduh, wis. Makanya mubalek itu harus menjaga kredibilitasnya, keahliannya, daya tariknya. Gak ono mubalek ceramah iku brengose dawa sebelah.
ya kan, ya kan, pokoknya didelok iku gak enak ngono, gak ada, harus menjaga kebersihannya. Apa maneh mubalek ceramah ambu kelek, gak oleh. Oh meneh ketok kumus-kumus, harus bersih. Keterampilan public speaking, apalagi menjaga penampilan, good looking, masih gak ganteng tapi ketok rapi. Memiliki, meskipun tidak mahal juga ya, karena kerapian, good looking itu nggak harus mahal. Ada daya tarik, apa, kecerdasan, kewibawaan, keteladanan. Makanya gak ono mubalek ku guyu cekakaan, guyon pringisan itu gak ono. Nek ono marwani ilang. Kemudian aspek yang dimiliki, wah ini agak mana Pak ini Pak? Banyak ini Pak. Kreatif, critical thinking, leadership, digital literasi, emotional intelligence, entrepreneurship, global citizenship, problem solving, team working. Wis, nek tak jelasno wake. Mboten mboten paham mboten niki. Sing pundi sing terus paham kula jelasaken. Oh, ini lho Pak, syaratnya mubalek Pak. Mubalek masa kini lho ya, bukan mubalek yang dulu. Dai masa kini. Saya nggak punya ustadz, gampang nggak apa-apa. Engko ono liyane. Karena dakwah itu tidak membutuhkan yang sempurna seperti ini. Ya. Sampai di situ ada global citizenship. Ya. Jadi ini global citizenship itu masyarakat mendunia. Jadi pemikirannya bukan pemikiran global, pemikiran lokal, tapi pemikiran yang global. Isu-isu dunia dia paham, dia tanggap, dia respon. Itu mubalek. Nek ono misalkan Palestina digempur, ceramahnya tentang kita tingkatkan takwa kita, jauhkan diri dari api neraka loh. Iki enak berita loh, isu terbaru loh, api loh, angkatan. Paling nggak tergerak lah untuk mendoakan saudara kita di Palestina. Nah itu. Dai ada tingkatannya Pak Bu. Ada yang mujtahid, ada yang mutabi, ada yang muqallid. Yang mujtahid itu nggak macam-macam. Itu keilmuannya mendalam, menggali pemikiran dan pemahaman langsung dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau ini susah Pak, angel, nggak semua orang. Ini yang dimaksud wal takum minkum. Nggak semua punya ilmu keagamaan yang bagus seperti ini. Yang kedua, muttabi', dai yang memiliki ilmu agama namun masih di bawah dai mujtahid, sehingga merujuk kepada pemikiran dai mujtahid dalam menyampaikan dakwahnya. Ada yang kayak gini Ustadz? Ada. Jadi dia telepon sama ustadznya, Ustadz saya mau menyampaikan hadis ini. Oh kenapa Ustadz? Minta tolong Ustadz, hadis ini sahih apa tidak ya? Ada yang mengatakan ini bukan hadis tapi ini atsar. Coba saya cek dulu. Oh iya Ustadz, ini bukan hadis, malah ini qaul Imam Syafi'i. Loh kan begitu. Ada yang seperti ini. Ada yang dai yang muttabi, nggak gelem diarani muttabi, berpura-pura menjadi mujtahid seolah-olah dia ahli di dalamnya. Ahli Al-Qur'an, tafsir, ahli hadis, ahli fikih, ya. Kemudian dai yang muqallid, influencer dakwah. Apa itu? Dia tidak memiliki kedalaman ilmu agama, tetapi tergugah hatinya untuk turut serta menyebarluaskan pesan-pesan dakwah. Makanya yang di TikTok itu Pak, anak-anak diberitahu, kon nge-share opo? Ini loh ceramahnya Ustadz A, Ustadz B, Ustadz C, apik tak share grupku kan akeh oh ya wis. Followersmu berapa? 1328 ya wis, itu nggak apa-apa, masuk dai muqallid. Berat apa enggak? Berat apa enggak? Pak mohon maaf Bu, barang cili iki Bu meni ana hisape. Makanya sing mlebu swarga iku Pak Heru meni saya iku. Soale HP niku digawe ngrekam dakwah terus, padahal gak digaji beliau. Habis untuk ini dihisap Pak Bu, ono apa nang jero kene dihisap Pak. Anak-anak kita merinding Pak, merinding. Umur wis gak jelas. Kata Imam Ghazali, menungso iku dawa angan-angane, cidek kematiane. Ya, ini yang dai. Yang kedua, konten madad ad-dakwah.
Madah ad-dakwah. Apa itu? Kontennya harus bersumber dari Al-Qur'an atau hadis. Ojo nggawe cerita kadang mubalek, nggawe cerita bojo ya ono. Saya pernah bersama Kiai A. Dia itu perjalanan ketika panas terik, Kiai A ngomong, "Weh, mendung, wayo." Wis mari waktune, Pak ya. Wes, ayo panas iki lho, tutup ono. Langsung mendungnya menutupi, padahal kebetulan dia ngomong seperti itu. Langsung, iya, saya pernah dengan Kiai A, loh kan. Dia bisa pergi ke Mekah padahal orangnya itu di Jakarta, loh kan. Nah, ditambah-tambahi. Berisi tentang pengetahuan agama Islam, problem keagamaan, yang trending topik, Pak. Sekarang yang trending topik apa? Yang trending topik sekarang apa, Pak Heru? Yang lagi viral apa, Pak Heru sekarang? Putri. Siapa? Putri. Oh iya, Putri siapa namanya? Putri Aryani. Putri Aryani, ya. Putri Aryani itu juga penggemar ini ya, apa? Media sosial ya, TikTok apa YouTube itu ya? Iya. Nggak bisa melihat, tapi masya Allah. Makanya ojo dipikir, Ustadz anak saya buta, Ustadz. Ojo dipikir ngono. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Pasti dia punya kelebihan. Pokoknya jangan kelebihan berat badan. Menjadi kata kunci dalam pencarian di media sosial. Perhatikan kualitas atau substansi dari konten yang akan diposting di media. Tampil yang bagus, Pak. Merupakan konten Islam yang rahmatan lil alamin. Ojo sampai kontennya awak dewe efeknya malah nggarai kisru, fitnah sana, fitnah sini, ujaran kebencian. Jangan seperti itu. Pak, ini kameranya di kanan apa di kiri? Di mana? Kanan, betul ya? Benar? Benar dan betul. Beda loh, Pak. Benar, betul ya. Kebetulan, kebenaran. Kebetulan, kebenaran, kan beda kan? Nah, betul ini di kanan. Kanan saya. Kiri jenengan ya? Iya. Loh, itulah Pak yang dimaksud kebenaran itu sudut pandang. Makanya ojo gampang ngelekno uwong. Betul? Oh, Pak Hidayat iku dadi ketua takmir bla bli blu ble blo. Loh, iku sudut pandangmu, Bro. Gak bahaya tak kon ngomong ngono. Tapi sudut pandang yang lain beda. Ono sing ngelekno presiden, ngelekno gubernur, ngelekno wali kota. Loh, kamu belum pernah jadi presiden, gubernur dan wali kota, coba dadi yo talah. Stres awakmu. Gak kuat, Pak. Ono makome dewi-dewi. Jangan gampang menjustifikasi atau mengejek, mengolok-olok suatu kaum, nggak oleh. Belum tentu yang diolok-olok itu, yang mengolok-olok itu lebih baik daripada yang diolok-olok. Wis, leren aja diulangi. Mau kecekel polisi, ampun Mbak polisi. Salam pula pokon nyebar konten sing ngene iki. Mengedepankan toleransi beragama, makanya mubalek saiki nek ngomong kudu hati, awane direkam live koyo ngene iki ya, Pak yo. Terus materi dakwah harus tepat sasaran. Saya mau dakwah dengan orang yang tua-tua ini, gimana ya? Materi ini kayak gini. Gak paham, angop. Wis, nomor 3, mad'u. Targetnya, Pak, dari dakwah itu ada target atau sasaran. Usia, jenis kelamin, usia dan jenis latar belakang pendidikan, tingkatan ekonomi, status sosial. Nah, itu tingkatan berdasarkan itu. Jadi harus benar audiennya siapa, materinya apa, harus matching. Iki sing diceramai tukang becak, mosok tak ceramai tentang kecanggihan teknologi, kan ya gak cocok. Ya kan, gak nyambung. Karena ini masjid GSI, masjid yang mau mendunia, materi ini sepertinya cocok. Betul ya? Betul tak? Oh, saya diminta materi ini loh. Tingkatannya apa?
berdasarkan pengalaman ajaran Islam, Muslim dan non-Muslim. Ada yang tingkatnya berdasarkan tingkatan pengalaman ajaran agama. Ada manusia itu yang dolimun li nafsi. Apa dolimun li nafsi? Suka dolim kepada diri sendiri. Ada yang muqtasid. Apa itu? Orang yang pertengahan. Kadang iman, kadang enggak. Kadang masuk angin, kadang enggak. Kan gitu kan? Ada yang sabikun bil khairat, ada yang orang yang bersegera melakukan kebaikan. Ini beda, Pak. Dakwanya beda. Ustadz Imam, Ustadz diminta untuk ceramah di Ustadz tempatnya para mantan pelacur, Ustadz. Loh, beda materinya. Ustadz diminta untuk ceramah kepada narapidana, Ustadz, di Rutan Medaeng. Loh, beda materinya. Nah, itu kan. Ojo langsung kuenceng ngono. Nah, terus berdasarkan tingkat sepengetahuan agama, ini ulama, yang lagi berdasarkan struktur sosialnya, pemerintah, masyarakat terbelakang. Makanya Pak Hidayat, kalau saya diminta, Ustadz jenengan diminta ceramah di mana? Di Masjid Polres Tabes, Polres, beda materinya, Pak. Ustadz jenengan diminta ceramah di mana? Di pengadilan negeri ini, beda materinya, Pak. Oh, iki para hakim, para jaksa. Oh, disikat materi iki enak, empuk iki. Kan itu. Tapi bil mau'idatil hasanah. Nah, gitu. Terus prioritas dakwah diri sendiri, keluarga, kemudian dakwah kepada masyarakat. Pak, Bu, ada pertanyaan. Ustadz iku lho ceramah nang ndi padahal bojone dorong kudungan. Ada? Ada? Ustadz iku akeh. Ustadz iku lho ceramah nang ndi anake lho jek mokong apa rokok ancang ro nduk warung. Ada? Saya pertanyaan saya, Pak. Terus nek ngono ustadz mbok kok napa? Mandek ceramah ngono ah. Iya gitu ta? Halo. Nek mandek ceramah, Pak, maka Nabi Nuh sudah didului sama Nabi Nuh, Pak. Ada istri yang durakanya? Ada anak yang duraka? Ada. Nuh, kon niku dakwah nang masyarakat, bojomu ambek anakmu kan an niku lho, apa nono? Duraka ngono yoan. Apakah Nuh berhenti? Enggak. Jangan berhenti berdakwah, Pak. Karena tugas kita hanya berdakwah. Hidayah itu urusan Allah. Urusan Allah. Nah, itu. Prioritas memang keluarga, Pak. Yang kelima, loh, nggak muncul. Metodenya bil hikmah, bil mau'idatil hasanah, bil mujadalah billati hiya ahsan. Itu An-Nahl. Apa itu bil hikmah? Bijaksana, Pak. Dakwah itu sing merangkul, ojo mendengkul. Betul ya? Kemudian mau'idhah hasanah dengan nasihat yang baik. Kemudian mujadalah billati hiya ahsan, debat dengan cara yang baik. Meskipun kita nggak suka perdebatan, tapi kalau tidak didebat nggak faham gitu. Iya, itu thariqahnya, Pak, metodenya. Loh Ustadz, kalau dengan konten TikTok, konten YouTube, di media sosial, itu apa? Bil mau'idatil hasanah, itu alat. Boleh kita share di situ? Boleh. Nah, ini nanti rekaman, Pak, viralkan dakwah itu. Ini loh, pulsa kita jangan hanya lihat konten TikTok saja, Red. Lah Kak ngono buka grup alumni. Ya kan? Apa meneh? Buka nama meneh? YouTube. Ya kan? Ini ada hisabnya, Pak. Nah, jangankan ini aja. Ini semua, Pak, dihisab semua ini apa yang kita miliki ini. Semua akan menjadi saksi kita di hari akhir. Saya percepat. Metode dakwah. Tadi kan Pak ya, thariqahnya ya, jalannya kan. Ini ada lagi. Dakwah itu bisa bil lisan, bisa bil hal, bisa bil qalam, atau bil lisan dengan lisan, atau bil hal dengan tindakan, atau bil qalam dengan tulisan. Ada ya, wong sing ceramah gak iso ceramah, tapi nek dikongkon nulis api, ada nuliso. Di mana Ustaz? Di mana saja? Entah di status, entah di YouTube, di web. Viralkan, beritakan kebaikan itu. Tapi nggak bisa panjang, yang bagus pokoknya tulis.
Saya nggak bisa nulis, tapi saya bisa ceramah. Sampeyan ceramah tok ae. Sampeyan kan pinter nulis. Sampeyan tulis apa sing diceramah? No. Bisa? Bisa? Pertanyaan saya kepada takmir GSI, di sini yang bagian pinter membuat berita siapa? Ayo. Ayo. Belum ada kan? Digagas bersama. Anak muda tolong dirangkul Pak, dirangkul Pak. Kasihan anak muda itu. Godaan mereka banyak Pak. Yo mall, yo TV, yo HP, yo konco, yo warung. Percaya atau tidak Pak? Ini zaman akhir zaman, zaman akhir zaman. Menungso padha ngakehi warunge, nyepino masjide. Itu maksudnya apa? Nafsu ini loh digedekno Pak. Makanya nek bengi warung-warung, kafe-kafe, mal-mal podo rame. Ini luar biasa jenengan, ini pilihan loh Pak. Loh sok lungguh sampai jam 6 kurang kuat ini kan luar biasa ini. Bilhal. Makanya man ra'a minkum munkara falyughayyiru biyadihi. Fa illam yastati fa bilisani, fa illam yastati fa biqalbihi. Kata Rasulullah, wa dzalika ataful iman. Nek kowe ndelok kemungkaran, obah karo tanganmu. Gak mesti mukul Pak, gak mesti woi kon kafir, gak mesti gitu Pak. Kon wong rusak, gak mesti gitu Pak. Punya tangan, kerjakan. Beliau dengan tangannya. Fa'ilam yastati, kalau saya nggak mampu gimana Ustaz? Fabilisanihi. Mas jangan begitu Mas. Mbak, ayo Mbak. Sedih saya Pak. Sudah wudu dari rumah Pak. Lewat Wonokromo pasar, pasar Putran. Paha ayam Pak. Kok yo nyalip aku dulu malah. Sarek telu ya Allah, itu dakwah kita Pak. Makanya wudu mana Pak? Aslinya gak batal, cuma gak penak ngono lho kemarin. Gak sengaja, astagfirullahaladzim. Oh bener bengi-bengi nyorot lampunya kan ketok. Nah itu. Nah ini dakwah kita Pak. Kalau saya nggak mampu dengan ini, paling nggak jenengan nolak Pak. Wadzalika ataful iman. Astagfirullah. Langsung. Jangan astagfirullah. Oh, mau api mau. Astagfirullah. Mau kok api yo? Astagfirullah. Astagfirullah. Jangan. Menolak ya, menolak. Tapi kata Rasulullah, wadzalika at'aful iman, bukan dhaiful iman, at'aful iman. Dhaif itu lemah, iki dokore dhaif, lemah sak lemah, lemah at'aful. Lemah sak lemah-lemah. Nah, yang keenam. Yang terakhir, atsar ad-dakwah. Apa itu efeknya? Makanya kalau dakwah, perhatikan ini supaya efektif komunikasi, pengertiannya, kesenangannya, mempengaruhi sikap, hubungan sosial yang baik dan tindakan. 5 komponen ini harus kita perhatikan dan harus kita pahamkan. Mubalek nek rung ini ki Ustadz Imam, ini waktunya sarapan, jangan lama-lama. Nah, berarti harus kudu pengertian. Ceramahnya dipercepat. Nah, kan gitu. Iya, pokoknya nek wong ceramah nek jamaah wis ngene. Terus wis ngene. Apa maneh nuwun sewu? Wis. Tak percepat wis, mari. Secara sosiologis media massa memiliki efek prososial, kognitif, afektor dan behavior. Apa itu efeknya? Nah, ini kalau bagus secara kognitif bagus, Pak. Kemudian secara afektif sikap perubahannya bagus. Kemudian behavior itu muncul perubahan atau pembiasaan. Bapak sadar atau tidak, sekarang kita lagi digiring di media sosial itu untuk liberal. Jadi jangan kaget nanti ada yang giring kita. Mulai ada yang Jumatan lanang wedok oleh campur, sing ceramah oleh wedok, salam diganti apa lagu nih?
Iya, Salum, apa lagunya itu saya lupa itu. Alaihim, dikirim kita itu. Sampai ono artis buka cadar sampai dihadirkan. Lapo kok lapo lah undang-undang niku. Gak usah lah, buka cadar aja lah. Nek ono wong khutbah Jumat, Pak, sing ngrungokno ngene kabeh, terus metu ke masjid mikir, iya ya sing disampaikan mubaleke mau ya. Iyalah, aku kudu berbenah. Itu berarti ono perubahan sikap, Pak. Namanya itu efek afektif atau behavioristik. Iya, perilaku, kebiasaan, Pak. Bu, kalau minumnya astagfirullahaladzim, iya lupa tangan kanan. Bu, minumnya astagfirullah. Ustadz kok dari tadi 2 kali ibu terus ya. Nah, nanti di rumah minum, oh tadi Pak Ustadz negur saya ya. Nah, terus mulai dibiasakan. Itu efek, Pak. Kalau bagus nggak apa, kalau jelek mari ngrungokno ceramah, mari ngono wos, saya harus ngebom itu. Waduh, bahaya, Pak. Pak Hidayat, saya punya tembak pistol, nembak 1 orang, berapa yang mati? 1. Tapi kalau beler, berapa yang terpengaruh? Banyak. Ini di sini Mas Musa. Lah masuk ini berapa ribuan manusia yang terpengaruh, ya. Dan kategori efek dakwah mad'u yang simpatik, aktif dalam menerima pesan. Ada yang pasif, jadi ceramah gak ngefek belas. Ada yang antipati, ceramah apa? Wis tuwek, ngomong gak jelas, gak paham. Ngono-ngono, Pak. Apa maneh dorong ceramah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wis ngadeg sret ngale, Pak. Ada yang seperti itu? Ada yang seperti itu? Ada. Yang ceramah loh bukan ustadzku, bukan golonganku, aku tak pergi. Ada seperti itu. Ingat, ada kesombongan. Hati-hati. Iblis kurang beriman apa? Diusir oleh Allah gara-gara apa? Sombong. Cukup ya? Ada yang mau menambahkan? Siap ya mulai sekarang? Ini ada anak muda, dakwahnya jangan nanggung-nanggung. Ayo kita dakwakan GSI. Nanti kalau Ustadz Hidayat nge-share konten dakwah, buat status, Pak, Bu, nge-share ke grupnya yang lain. Ustadz Hidayat 70, sret. Itu tadi berapa tadi? 4. Sret, wis. Mas Musa, belum Mas Musa. Suratmu, Masya Allah, GSI terkenal. Sekarang yang terkenal apa, Pak? Yang terkenal di sini apa? Braille. Iya, Braille itu terkenal. Iya, ayo kita viralkan. Sholat di masjid GSI bonus apa? Gitu kan kita, gak apa-apa diviralkan ya. Demikian Bapak Ibu sekalian, ingat wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihat. Yang ketiga watawasau bil haq watawasau bis sabr. Kudu sabar. Dakwah kudu sabar. Mulai sekarang ya dipraktekkan, ojo pinter dipek dhewe. Ayo dibagikan kepada yang lain. Semoga kita dimudahkan oleh Allah untuk selalu istiqomah dalam ibadah, istiqomah dalam beramal, dan istiqomah dalam berdakwah. Dan semoga nanti kita dipanggil Allah, kita berharap kita dipanggil dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.